yaitu dia akan menjadi kepala sekolah masa depan kita, pengawas, dan guru-guru, dan juga gurunya guru. Jadi misalnya guru-guru di LPTK atau di program-program PPG, asesor, itu akan menjadi lulusan dari guru penggerak. Bu Ketua, malah guru-guru berapa persen Mas Iwan yang sebenarnya masuk guru penggerak yang honorer? 20% Mas Andri. Luar biasa, 20%. Jadi kita tidak melihat status dia. Kita tidak melihat status dia. Kita melihat kompetensi berdasarkan interview yang sangat intensif. 20% dari yang keterima di program guru penggerak itu adalah guru-guru honorer. Jadinya pastinya pada saat dia lulus dari program itu, kita akan memfasilitasi mereka untuk segera mendapatkan status ASN. Benar kan Mas Iwan? Ya, malah itu kesempatan akselerasi untuk guru honorer yang berhasil diterima dalam program itu. Makanya kita tidak melihat statusnya. Guru honorer pun bisa mencapai posisi tertinggi kalau dia bisa lulus tes seleksi, proses seleksi guru penggerak. Itu benar-benar kita merdekakan, Bu. Jadinya itu dua hal yang berbeda. Itu program kepemimpinan sama kalau yang P3 kan program kesejahteraan berdasarkan minimum kompetensi. Semoga itu jelas. Seleksi guru penggerak ini harus disadari. Seleksi guru penggerak itu udah level yang lebih tinggi lagi. Benar nggak Mas Iwan? Iya. Ya. Jadinya secara otomatis pemerintah akan mencoba, janji saya adalah kita akan mencoba mencari jalan bagaimana bahwa guru penggerak ini, karena mereka mau menjadi masa depan pemimpin, ya secara langsung bagaimana dia mau jadi kepala sekolah kalau dia tidak punya status, benar nggak? Ya kan? Bagaimana dia mau menjadi pengawas dan pelatih APTK? Jadinya kita sedang mencari jalan, kita sedang memperjuangkan bagaimana agar lulusan-lulusan PGT ini bisa mendapatkan status ASN karena seleksinya sudah jauh lebih intensif daripada tes tertulis doang. Udah di interview, udah harus nulis esai, ya kan? Udah gitu harus ngikutin program 9 bulan. Jadinya secara logis pemerintah pasti akan memperjuangkan gitu. Tapi tentunya ini kan bukan keputusan Kemendikbud saja Bapak Ibu. Kita harus mendapat persetujuan dari PAN-RB, menteri-menteri lain ya. Jadi mohon kesabaran, tapi secara prinsip pasti kita akan perjuangkan. Gitu ya untuk yang honorer ya. Tapi jangan nunggu ikut tes seleksinya segera gitu ya. Dan jangan takut ngambil tesnya itu kok. Nggak, itu penting sekali. Kita harus pede untuk masuk ke situ. Toh kalau gagal masih ada 2 kali lagi bisa mencoba gitu kan. Jadi nggak masalah.